3 bulan berlalu pasca kecelakaan maut yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, Tubagus Jody masih diadili. Duduk di kursi pesakitan, kerabat dekat Vanessa dan Bibi itu dijejer sejumlah pertanyaan seputar kecelakaan di tol Jombang Mojokerto kilometer 672. Tak mengelak ketika dituding mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, benarkah Jody justru diringankan oleh pengakuan salah satu saksi kejadian tersebut? Seperti apa pengakuan Siska Lorenza, pengasuh Galaskai yang bersaksi di pengadilan? Benarkah Bibi sempat menantang Jody untuk menambah kecepatan kendaraan sebelum kecelakaan terjadi? Posisinya lagi berdiri, terus ke situ, terus sama ibu dibilang hati-hati John. Itu sebelum kejadian? Ya. Berapa lama, berapa kilo misalkan, atau berapa lama lah setelah sebelum kejadian ada di video itu? Setengah jam. Setengah jaman. Kekencengan. Hah? Kekencengan. Kekencengan. Kejedut apa kok? Duduk pintu, kaca pintu. Kaca pintu. Nggak, kaca pintunya seduduk apa? Itu kan di tol kan? Iya. Kok bisa kejedut? Kepala jalannya. Hah? Oh, kepala jalan kejedut. Jadi saudara ibunya menyampaikan ke Jody hati-hati. Itu kan kencang banget waktu itu? Enggak. Kencang banget. Tahu berapa kecepatannya? Enggak. Sementara itu, publik dengan jelas tahu bagaimana Tubagus Jody menghapus status Instastory sesaat setelah kejadian. Rekaman yang hilang dari laman Instagram Jody setelah kecelakaan tersebut menjadi salah satu bukti seperti apa kecepatan berkendara, serta bagaimana Jody masih sempat bermain handphone saat menyetir. Sebagai saksi, Siska pun ditanya seputar perilaku Jody sebelum kecelakaan. Tentang bermain handphone, pengasuh Galaskai tersebut tak tahu menau lantaran tertidur sesaat sebelum kecelakaan itu terjadi. Ada nggak yang saudara lihat si Jody main-main HP atau apa? Ya main HP lah. Udah main HP gitu. Enggak tahu. Jadi sebelum kejadian saudara tidur? Iya. Si Galanya tidur juga? Iya. Saudara paku? Iya. Jadi Galanya tidur, saudara tidur. Kalau Ibu Vanessa tidur? Tidur. Kalau Pak Febri atau Bibi? Tidur juga? Iya. Kebetulan sih nggak pernah ya, karena Jody waktu itu kita kan ketemunya waktu masa-masanya Jody itu masih shock gitu kan, jadi belum bisa bercerita banyak tentang awal mula kejadian secara detail gitu. Paling waktu itu bilangnya sih Jody waktu itu agak lelah gitu kan. Jody juga pengakuannya kan yang tertera di BAP pun sampai sekarang bahwa Jody ngeblank gitu kan. Dan emang di jalan pun tidak ada penemuan bekas rem tuh gitu kan. Kalau masalahnya pengakuannya Siska, mungkin Jody juga nggak sempat cerita sih kayaknya ya. Kelalaian Jody tak termaafkan. Yang dilakukan sungguh fatal hingga 2 nyawa harus direnggut, serta seorang anak kehilangan orang tua di usia yang baru 1 tahun. Wajar jika sebagian besar warganet menghujamnya dengan berbagai cercaan serta hujatan. Sumpah serapah dilontarkan, seolah kecelakaan itulah yang diinginkan seorang Tubagus Jody. Tidak, dalam diamnya, di tengah menjalani kasus hukum, trauma menghampiri, ketakutan pun mendera. Jody tak pernah bisa memaafkan diri atas kelalaian yang membuat Vanessa dan Bibi harus berpulang. Lumayan lama lah, hampir sebulan sih Mbak kayaknya. Karena sebenarnya trauma Jody itu bukan trauma takut atas
hukumannya nanti gimana, tapi trauma karena Jody juga merasa kehilangan gitu, karena kan mereka udah deket nih, Jody sama Vanessa dan Mas Bibi ya. Ya traumanya karena itu, karena mereka si Jody kehilangan, Jody merasa bersalah. Itu sih traumanya, bukan trauma karena nantinya akan dihukum segala macam, enggak. Kalau itu dia sudah bisa menerima. Pasti awal-awal dia menyalahkan diri sendiri gitu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Gitu, Jody. Ekstra hati-hati di jalan, namun Jody tak demikian. Kecepatannya menjadi salah satu bukti kuat bagaimana dirinya berkendara di jalanan. Dalam video kecelakaan yang beredar, mobil putih yang dikendarai Vanessa tampak membentur beton pembatas jalan sebelum akhirnya terguling dan terlempar ke tengah jalan. Lantaran kerasnya benturan tersebut, tubuh Vanessa sampai terlempar keluar dari mobil. Mengenang momen itu berat sungguh dirasakan, dan Faisal tak akan pernah bisa melupakan Jody yang menghilangkan nyawa anak sulungnya. Memaafkan mungkin terjadi, namun Faisal ingin Jody dihukum setimpal atas perbuatan yang telah ia lakukan. Yang seadil-adilnya aja lah, yang sesuai hukum berlaku aja lah. Dan saya tidak mau berlebih-lebih, juga saya tidak mau berkurang-kurang, saya juga tidak mau. Artinya yang sedang-sedang, yang sesuai sebagaimana mestinya. Dihukum berat juga dia, toh anak saya juga tidak akan kembali. Dihukum ringan dia, toh dia sudah menyesali juga. Jadi bagi saya sekarang yang penting adil dan diterima oleh para netizen dan para masyarakat, dan kami keluarga akan menerima, itu aja.